Shalom kepada Bapak Ibu sekalian. Kali ini, kita akan sama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, dengan judul Percaya Tanpa Tanda. Yohanes pasal 10 ayat 22-39. Meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidak mudah. Sekalipun apa yang kita katakan adalah kebenaran, kalau seseorang sudah mengatakan tidak, ia akan menolak. Ia akan tetap bertahan dengan pendiriannya. Itulah keyakinan. Hal ini seperti keyakinan orang Yahudi. Pada hari raya penahbisan Bait Elohim di Yerusalem, mereka mengelilingi Yesus dan bertanya tentang kemesiasannya. 24. Pertanyaan yang bersifat sedikit memaksa ini bukan karena mereka ingin mengikuti Yesus, melainkan karena mereka ingin menjebaknya, seperti yang sering mereka lakukan. Karena itu, Yesus tidak menjawab seperti keinginan mereka, melainkan mengingatkan kembali apa yang pernah Dia katakan dan lakukan. Semua perkataan dan tindakannya sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, tetapi dalam arti yang sama sekali berbeda dari apa yang orang-orang itu pikirkan. 25. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tak mengenalnya. Bagi yang benar-benar dombanya tentu akan senantiasa menaati suaranya dan mengikuti Dia. Karya nyata yang dilakukan Yesus rupanya tidak dilihat sebagai tindakan kemesiasan. Sekalipun demikian, kebenaran sejati yang telah dilakukannya, entah dipercaya atau tidak, tetaplah kebenaran. Pilihan bebas tentu ada pada kita. Mau menerima Yesus seperti yang diajarkan dalam Alkitab tanpa harus meminta tanda-tanda mukjizatnya, atau tidak mempercayai hal itu. Bukankah Yesus pernah menegur Thomas karena tidak percaya pada kebangkitannya sebelum melihat tanda? Sungguh berbahagia bila kita dengan iman meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sekalipun kita tidak melihatnya secara fisik. Itulah keyakinan, dan itu jugalah iman kepercayaan kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kedewasaan iman terjadi saat kita memiliki keyakinan yang teguh sekalipun tidak pernah melihat tanda. Yohanes pasal 10 ayat 40-42. Setiap langkah kaki manusia akan selalu meninggalkan jejak. Orang-orang yang ada di sekitarnya atau berada di belakang orang yang melangkah itu akan melihat jejak kakinya. Apabila jejak itu baik dan dapat dijadikan teladan, maka orang-orang akan menerima dan melakukan kebaikan. Mengenai diri kita, semoga jejak kebaikanlah yang selalu kita tinggalkan di mana saja kita pergi melangkah dan berjejak. Sebelum saya bertanya kepada Bapak Ibu, kami akan senang membaca jawaban Bapak Ibu di kolom komen pada video ini. Apa saja yang Anda baca? 1. Kemana Yesus pergi setelah Dia hendak ditangkap oleh para pemimpin Yahudi? 40. 2. Siapa yang dahulu pernah membaptis orang di situ? 40. 3. Apa yang hendak dilakukan Yesus di situ? 44. Apa yang dikatakan oleh penduduk setempat tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus? 41. 5. Bagaimana respons mereka terhadap kehadiran Yesus dari apa yang pernah Yohanes Pembaptis katakan? 42.
Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda? 1. Mengapa respons orang-orang yang ada di seberang Sungai Yordan terhadap Yesus berbeda? 2. Mengapa mereka begitu mudah percaya kepada Yesus? Apa peran Yohanes Pembaptis di sini? Apa respons Anda? 1. Jejak kebaikan apa yang akan Anda tampilkan dan hasilkan di dalam hidup Anda? 2. Apa peran baik yang akan Anda hadirkan dalam hidup orang lain? Pokok doa. Mintalah kepada Tuhan kemampuan untuk dapat berbuat baik dan memberi jejak kebaikan kepada orang lain.